Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adinda Ferdiani dan ada rekan saya bernama Ayunita Sari dan juga Mutiara Madani dan Rahayu Wulandari dan yang terakhir yaitu Maya Mutiara Manik. Kami akan menjelaskan hasil diskusi kami yang dimana materi kita tentang kajian model data network yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita bahas yaitu sejarah model data network. Penemu asli dari model network atau jaringan ialah Charles Beckman dan dikembangkan menjadi spesifikasi standar pada 1969 di konsorsium CODASIL. Model jaringan ini membolehkan setiap record untuk memiliki parent dan record yang banyak membentuk sebuah struktur grafik umum. Sifat ini diterapkan pada dua tingkatan, yaitu skema merupakan grafik umum dari tipe record yang dihubungkan oleh tipe hubungan yang disebut set tipe pada CODASIL, dan database itu sendiri yang merupakan grafik umum dari kejadian record yang terhubung dengan hubungan set CODASIL. Siklus dapat diterapkan pada kedua tingkatan. Peraturan utama yang paling berlaku dari model jaringan dengan perbandingannya pada model hierarkis ialah diizinkannya model yang lebih alami dari hubungan antara entiti. Walaupun model telah secara luas dikembangkan dan digunakan, model ini gagal untuk tingkatan. Peraturan utama yang paling berlaku dari model jaringan dengan perbandingannya pada model hierarkis ialah diizinkannya model yang lebih alami dari hubungan antara entiti. Walaupun model telah secara luas dikembangkan dan digunakan, model ini gagal untuk menjadi dominan dengan dua alasan utama. Yang pertama, IBM memilih untuk tetap menggunakan model hierarki dengan semi jaringan pada produk jadinya seperti IMS dan DL atau I. Kedua, model ini pada akhirnya digantikan oleh model relasional yang menyediakan tingkatan yang lebih tinggi dengan tampilan yang lebih bagus. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Wulandari. Saya akan membahas tentang pengertian dari model data network. Model jaringan merupakan model database yang diyakini sebagai cara fleksibel mewakili objek dan hubungan. Model ini memiliki fitur istimewa yang pada skema diperlihatkan sebagai grafik dengan tipe objek ialah node. Tipe hubungannya ialah kurva yang tidak terbatas dengan menjadi berkisi. Model data jaringan pengembangan dari model database hierarki, di mana kelemahan yang ada pada model database hierarki yaitu ketidakmampuannya dalam mengelola hubungan banyak ke banyak, yaitu many to many, telah dapat diatasi dengan model data jaringan ini. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan tentang contoh dari gambar berikut. Yang dimana kita ketahui sebelumnya udah dijelaskan oleh rekan saya, 1:1 itu yaitu seperti satu orang tua mempunyai satu anak. Dan anggap di sini ada di situ tertera dosen midun, yang dimana dosen midun ini memiliki mengajar mata kuliah sistem informasi manajemen dan juga mata kuliah database. Nah, yang yaitu ada 1:M, yang dimana situ satu orang punya beberapa anak. Nah, anggap aja di situ dosen itu adalah orang tua dari yang tertera tersebut, dan anak-anak itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang diajarinya. Yang dimana di sini kan ada mata kuliah sistem informasi manajemen, yaitu dengan mahasiswa Dewi, mahasiswa Dono, dan mahasiswa Dian. Nah, sementara di database yang mata kuliah database itu ada mahasiswa Dian, mahasiswa Rika, dan mahasiswa Riki. Nah, di situ bisa kita lihat sama sepertinya yang di situ dengan satu orang tua mempunyai satu anak, bisa digambarkan dari dosen midun tersebut. Nah, kemudian ada di situ network model, ya dimana preventive maintenance-nya itu yang dimana model database-nya itu jaringan itu sudah jarang sekali dipakai. Saya Maya Mutiara Manik, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan model data network atau jaringan. Kelebihan model data network. Yang pertama,
data yang mudah diakses. Yang kedua, kemudahan ketika hendak memodelkan basis data yang bersifat kompleks. Yang ketiga, bisa dengan mudah ketika hendak membentuk query yang kompleks di dalam retriever data. Dan yang terakhir, sulitnya dalam manipulasi data yang harus dilaksanakan dengan menelusuri data pointer pada setiap recordnya. Adapun kekurangan model data network, yang pertama, struktur datanya yang tidak mudah ketika hendak melakukan modifikasi. Yang kedua, pengguna harus benar-benar memahami seperti apa struktur datanya. Dalam segi efisiensi penyimpanan data juga, karena tidak adanya data yang duplikat dan akses yang cepat karena langsung memanfaatkan pointer ke alam fisik data. Dan yang terakhir, karena kompleksitas yang tinggi, apalagi diterapkan pada sistem database yang begitu kompleks, maka model database ini tidak tepat lagi untuk digunakan. Baiklah, saya Ainita Sari ingin menjelaskan kesimpulan model data jaringan. Jadi model data jaringan ini adalah model database yang diyakini sebagai cara fleksibel mewakili objek dan hubungan mereka. Model ini memiliki fitur istimewa yang pada skemanya diperlihatkan sebagai grafik dan tipe objeknya adalah node. Tipe ini hubungannya adalah kurva yang tidak terbatas. Contohnya tadi yang dijelaskan sama teman saya tadi, contohnya jaringan itu mampu menghubungkan satu ke satu, misalkan satu orang tua mempunyai satu anak. Nah, yang satu lagi ke banyak, jadi satu orang tua tuh mempunyai beberapa anak gitu. Setelah itu sistem database jaringan ini nih terkenal ada beberapa sistem database ini terkenal menggunakan model interget pada data store, interget database management system, dan RDM, embed, turbo image, dan unisi UOS 2200 database. Jadi sistem database ini nih mempunyai kekurangan dan kelebihan yang seperti teman saya jelaskan. Baiklah, itu saja presentasi dari kami. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, yang kurang mengerti, silakan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.